Iya, di dalam sambutannya terima kasih menyehatkan masyarakat Jakarta tanpa harus dia kehilangan pekerjaan. Ya kan. Karena begini Pak Ahok ini sudah bagus, sudah saya kan saya orang Betawi sebenarnya. Jadi ada revitalisasi pasar impres itu dari mana-mana. Sayang pas gedungnya bagus begitu, beceknya di belakang masih. Karena motor terus sudah tidak umum. Yes. Cuma ngecek aja hadir enggak gitu. Sebetulnya itulah trik biasanya pejabat itu. Ada Bu Dokter ini. sebenarnya yang absen Pak ya. Dokter. Oh ya. Baru tahu dapat dokter. Apa ngambil apa? Makan luar lapar. Ya, tinggal Kamboja, Vietnam sedikit, tapi kita ketinggalan jauh sama Malaysia sama Kuala Lumpur. Dia udah nggak ada itu yang namanya motong ayam. Di almost 90% itu sudah integrated dan cold chain system. Di Malaysia kemarin 28%. Kita Enggak, itu kalau di country-nya Pak, country side-nya. ya. Kita malahan banyak kan sediakan sama di bawah. Kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Kepala Litbang Pertanian, kami persilakan menempati kursi yang telah disediakan. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama. Yang kami, The Honorable Deputy Minister of Agriculture, Mr. Rusman Heriawan, Deputy Gubernur DKI Jakarta, Mr. Basuki Cahaya Purnama, and then Managing Director of... Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita mulai acara pagi hari ini dengan sambutan dari penyelenggara ILDEX Indonesia dan Festival Ayam dan Telur 2013 yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Hewan Fitri Nursanti kepada baik nasional maupun internasional, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan asosiasi profesi, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya ILDEX Indonesia yang pertama diselenggarakan pada hari ini tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober di Jakarta International Expo Kemayoran. ILDEX atau International Livestock and Dairy Expo telah diselenggarakan di beberapa negara sejak tahun 2006. ILDEX Indonesia lahir dan dibidani oleh Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia yang bekerja sama dengan VNU Asia Pasifik. Harap ILDEX menjadi agenda rutin yang dapat merangkul seluruh pemangku kepentingan peternakan Indonesia dan mampu untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan kemampuan insan peternakan dan kesehatan hewan Indonesia yang akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua swasta, perguruan tinggi, pers dan para sponsor seperti PT Jarum Pokpan Indonesia, PT Java Kompet Indonesia, Malindo. Akhir kata kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pameran yang pertama ini masih ditemui berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama malah Dr. Rusman, Vice Minister of Agriculture of Indonesia, Mr. Basuki, the Deputy Governor of Jakarta,
Mr. Padua Toyong, Chairman. And before we start our ILDEX Indonesia story, allow me to please share with you some results of two smaller, successful ILDEX activities we organized last month. One in Yangon, Myanmar, and the other one in Hanoi, Vietnam. In ILDEX Myanmar 2013, it was the second edition of this trade show in the animal husbandry industry. We were able to double the number of exhibitors and triple the number of visitors compared to the first edition. I'm also very happy there's an important delegation of Myanmar present with us today. It was with the great support of the Ministry of Livestock and Fisheries of Myanmar, the Myanmar Fisheries Federation, the Myanmar Livestock Federation, the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. So it was a complete supported event by the industry. Gubernur, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang saya hormati Managing Director Vinyu, Mr. Gerard Yuwenbuk. Yang saya banggakan menghormati Bapak Insinyur Don P. Utoyo, selaku Presiden Federasi Masyarakat Perugasan Indonesia, Ketua Penyelenggara ILDEX Indonesia, Ibu Fitri Nursanti, Kepala Dinas Kelautan Pertanian, Ibu Dr. Ipi, di Jakarta, para Ketua Asosiasi Peternakan, para eksibitor, hadirin dan undangan, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, kami atas nama pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih. Minimal di Jakarta sudah ada satu tambahan pameran eksibisi. Karena sebagai ibu kota Jakarta harusnya seperti itu. Jadi tentu kami berharap lebih dari itu. Jakarta harus jadi sebuah ibu kota bukan hanya eksibisi, tapi harus menjadi ibu kota penuh inspirasi. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya menikmati Jakarta, nah inspirasi itu banyak hal, termasuk berbicara kita harapkan orang datang lihat pameran di sini harus pikirkan bagaimana Jakarta tidak kalah dengan kota modern yang lain. Kami harapkan Pak Gubernur dengan kami memang merencanakan sebuah konsep tentang perunggasan dengan pasar ini. Ya, kita harus jadi yang modern. Ya kan tidak lucu potong ayam, potong sapi, kambing masih di Jakarta. Sempat kami juga ada salah paham dengan para pengusaha. Kami katakan lebih baik yang menggaji orang pas-pasan di Jakarta pergi saja dari Jakarta. Pengusaha-pengusaha itu. Kenapa? Karena jadi beban sosial buat kami sebetulnya. Kalau orang digaji pas-pasan 2 juta di Jakarta, itu tidak mampu beli rumah dia tidak mampu membiayai anaknya. Nah kami tentu membantu dengan kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan sebentar lagi menyiapkan transportasi yang murah. Tetapi bukan berarti dia mampu beli rumah. Nah ini kami harapkan bisa mulai digeser, terutama urusan perunggasan ini. Kami juga sedang menyiapkan pusat logistik di Kerawang dan Lampung dengan BUMD kami. Jadi kami betul-betul ingin sembako di Jakarta ini terjaga, terutama kebutuhan daging, telur seperti ini, susu kami harapkan bisa terjaga. Tentu tidak mungkin kami melakukan investasi memelihara di Jakarta. Nah kami tentu harap para pemain, tentu kami berterima kasih kepada dari Jawa Barat, Tengah, Lampung maupun Jawa Timur yang telah menyokong. Saya kira kebutuhan daging, saya lupa datanya, Jakarta ini yang paling banyak sebetulnya. Nah ini yang lagi kita harapkan bisa kita kerjasama dan melalui pameran ini dan bantuan dari Pak Wamentan dan Pak Dirjen. Jadi kami bisik-bisik. Saya dari dulu selalu katakan pembagian sapi dari kementerian itu salah saya bilang. Sapi dibagi-bagikan 1-2 ekor jadi rendang. Kalau mau efisien dibagi 10. Bagi 10 tidak sanggup ngambil rumputnya, lewat juga itu sapi. Harusnya kita menyediakan padang pengembalaannya.
Dulu saya bupati di Belitung, saya selalu menghayal bekas tambang ini dijadikan sebuah padang pengembaraan sapi. Jadi orang yang punya sapi ya dikasih kandang. Pak Dirjen katakan sudah coba di Kutai, berhasil, memang berhasil. Kita tanam rumput Australia saja hidup. Nah kita harapkan pinggiran-pinggiran ini Jawa Barat, Lampung, Sumatera, Bangka Belitung atau Kalimantan ini jadi pusat-pusat untuk supply ke kita. Malu kita masih impor terus. Jadi harusnya kita betul-betul sembadanya ini bukan cuma hitung-hitungan kertas. Tidak mungkin bagi-bagi sapi juga. Saya jadi bupati juga sempat saya ribut juga, ini mumpung depan wamen saya ngomong. Kita selalu kasih anak sapinya salah konsepnya. Kasih sapi kepada sebuah keluarga, anak sapi. Setelah besar, beranak, balikin anak sapinya. Jadi kita pemerintah selalu, kalau dibalikin pun sekian tahun, masih ngepas, balik modal. Kalau tidak balik, yang ngemin. Nah harusnya dibagikan sapi kepada yang punya sapi. Saya sempat diprotes, ini yang punya sapi Madura semua Pak. Ya saya nyanyi lagunya Indonesia Raya kok, bukan Belitung Timur Raya, mau Madura, mau apa ya kasih. Karena yang bisa tidur sama sapi cuma Madura di kandang, oke dia. Ya kasih dia gitu loh, yang sesuai kan. Diprotes lagi, saya bilang barter gini, kalau dia punya 10 sapi kasih 10. Kalau 10 kita mati, sita sapinya. Fair. Tapi kita menyiapkan padang gembalaan buat dia. Tidak mungkin dia motong kan. Kalau pemerintah kita mau dia tidak, hanya tukar-menukar. Saya bilang tidak bisa. Lalu kalau punya anak sapi bagaimana? Ya bagi 2. Kalau ada 2, satu yang piara, satu pemerintah. Induk masih punya pemerintah. Lalu bagi siapa? Yang mau belajar sapi, kerja sama dia. Jadi pegawai pengembalaan sapi dulu Pak. Salah satu karena gara-gara sapi itu Pak. Nah jadi di sini kesempatan saya mau sampaikan ke Bapak Omen sistem yang benar, termasuk untuk sapi perah. Dulu khayalan saya itu tiap ibu kota, tiap kabupaten itu anak-anak sekolah bisa dapat susu sapi segar. Jadi kalau tidak mampu dia datang ke sekolah ya kita kasih. Karena di daerah itu di belakang sekolah itu halamannya luasnya minta ampun. Kenapa tidak kita lakukan pemeliharaan seperti ini? Nah kami sangat yakin kita mampu. Saya sendiri piara sapi. Untuk apa? Untuk makan rumput di kebun sengon saya. Karena hitung-hitungannya piara sapi lebih cepat dia makan. Nah saya hitung kemarin di kebun saya butuh 50 ekor. Nah karena yang piaranya nggak sanggup lebih dari itu. Nah ini dia makan. Lumayan. Begitu Idul Adha ini 1 ekor sapi 20 jutaan. Ya saya tidak jual, saya beli aja. Saya ingin jadi untuk makan rumput. Pola-pola ini kita lakukan. Kasih kepada karyawan pun dia punya kebun, dia kasih dia uang, kasih sapi saja 2 ekor. Nah dia piara. Tapi ada padangnya dulu. Tapi kalau di rumah, saya pernah kasih teman saya juga di rumah karena dia ongkos solar naik, mau ngambil rumput pakai pickup terlalu mahal. Akhirnya sapinya jadi rendang, dipotong. Nah kami tentu yakin dari Kementerian Pertanian akan sangat lebih punya ide Pak. Ini cuma menyampaikan unek-unek waktu jadi bupati nggak kesampaian Pak. Mumpung depan Pak Omen. Terima kasih, semoga pameran ini bisa sukses dan terutama membawa inspirasi bagi semua yang hadir bahwa kita sanggup swasembada jenis bukan sapi, unggas sapi maupun telur ini. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya biasa, kita semua mengenalnya Pak Ahok, tapi saya mau sebut nama lengkapnya dan saya bawa kartu namanya dan takut salah saya. Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama.
Yang saya hormati, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan segala upaya dan koordinasi yang baik, Tuhan juga mengizinkan, memberi kesempatan kepada kita untuk menyelenggarakan yang kita sebut dengan International Livestock and Dairy Expo Indonesia 2013 dan Festival Ayam dan Telur ketiga tahun 2013. Bapak Ibu sekalian, saya secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia atas inisiatif ini dan juga pada kontributor lain, sehingga dalam bayangan saya mungkin juga Pak Wagub setuju ini menjadi pagelaran yang cukup cukup bagus. Dan ini menjadi catatan kita juga ya untuk kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Menyampaikan unek-unek kita, kebutuhan kita ya dari orang-orang lain yang punya pengalaman di bidang peternakan yang lebih maju. Saya juga punya beberapa catatan tentang situasi peternakan kita pada saat ini, khusus untuk daging sapi ya. Mungkin kita setuju ya, daging sapi ini sepanjang tahun 2013 itu menjadi bintang kejora ya. Bintangnya untuk berita-berita yang miring, berita-berita yang kurang bagus. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan daging kita itu memang terus meningkat. Golongan menengah kita itu meningkat ya, 250 juta penduduk harus dijamin bisa tercukupi kebutuhan dagingnya, dan di antara 250 itu adalah 135 juta itu adalah golongan menengah, Pak. Pertanian itu namanya itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi kesehatan. Jadi di pundak kita juga ada tugas negara untuk bagaimana masyarakat mengkonsumsi ya pangan hewan ini secara sehat ya, aman dan halal. Nah, ini tugas kita. Nah, tidak mungkin kita bekerja sendirian. Ya, kita harus betul-betul lah ya berharap banyak dari pemerintah DKI Jakarta, karena biar bagaimanapun ya kita terlalu jauh lah kalau kita mikirin di Papua segala macam, tapi kita mulai ya dari yang paling dekat di DKI Jakarta ini, bagaimana kita bisa menjamin masyarakat Jakarta, warga negara Jakarta ini ya bisa mengkonsumsi ya daging ayam yang sehat, aman dan halal. Karena yang saya lihat di beberapa pasar tradisional, yang pasarnya sudah bagus, ya, keramik, ya, lalu di lapak-lapaknya itu sudah hebat-hebat, air juga cukup, tapi praktek penjualan daging ayamnya itu belum memenuhi GAP kita, ya, atau good delivery atau good agriculture practices, ya, lalatnya masih di mana-mana, buang limbahnya sembarangan. Makanya barangkali masih perlu Pak Ahok social engineering lagi nih buat para pedagang kita. Oleh karena itulah nanti perlu kita bicarakan, mumpung banyak wartawan, saya akan betul-betul ingin mengajak ya Pak Wagub itu untuk bagaimana kita bikin suatu loncatan di DKI ya, supaya masyarakat kita walaupun dia belanja di pasar tradisional, pasar becek, tapi ya daging yang dikonsumsi itu betul-betul lah daging yang aman dan sehat bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, kita berharap event ini menjadi wujud komitmen kita bersama para stakeholder yang ada di sini untuk membangun peternakan kita, mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau daging ayam dan telur kita sudah berdaulat, tetapi barangkali komoditas lain kita belum berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah tentu tidak banyak berbuat apa-apa ya tanpa peran aktif dan kontribusi dari para pelaku bisnis khususnya di bidang peternakan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, International Livestock and Dairy Expo Indonesia 2013 sekaligus dengan Festival Ayam dan Telur tahun 2013
saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Menteri Pertanian, kami mohon tetap di atas panggung karena selanjutnya akan dilakukan peresmian pembukaan ILDEX Indonesia yang ditandai dengan pengumpulan gong. Untuk itu kami undang ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua Penyelenggara ILDEX, Ketua FAT, Presiden FMPI, Bapak Tri Hardianto, serta Managing Director. Kami persilakan wartawan untuk mengabadikan. Sekali lagi kami mohon tetap di tempat karena sesaat lagi akan dilakukan seremonial makan ayam, telur, sosis, dan susu. Kami persilakan para wartawan. Setelah ini kami mohon tetap di tempat, tetap di atas panggung karena sesaat lagi akan dilakukan seremonial makan ayam, telur, sosis, dan susu. Kami undang untuk bergabung ke atas panggung seluruh ketua asosiasi, yaitu dari Pinsar Ugas Nasional, ASOHI, GAPI, GPMT, GPPU, dan ARPUI, serta perwakilan eksibitor Bapak Hadi Gunawan dari PT Jarum Pokpan Indonesia, Bapak Budiarto Subiakto dari PT Java Covid Indonesia, kami persilakan bapak-bapak untuk mengambil salah satu produk dari hasil peternakan, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam tas goodie bag ada produk olahan, ada produk hasil peternakan. Kami persilakan juga untuk mengambil dan sama-sama kita akan melakukan seremoni makan ayam, telur, sosis, dan susu. Sama-sama mengajukan jempol untuk kesuksesan produk hasil peternakan dan perunggasan Indonesia. Bapak Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada stand kami di Carun Pokpan Indonesia. Untuk membuka secara resmi stand Carun Pokpan Indonesia, kami minta kesediaan yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Rusman Heriawan. Tepuk tangan yang meriah atas dibukanya stand Carun Pokpan Indonesia oleh yang terhormat Bapak
Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Rusman Heriawan. Dilanjutkan dengan pengisian buku tamu oleh Bapak Dr. Rusman Heriawan kepada Bapak, dan sebagai kenang-kenangan dari PT Calon Pokpan Indonesia, kami akan memberikan lukisan kepada Bapak yang akan diberikan beserta Bapak Hamad. Kami Randy. Boleh dibantu Pak untuk membuka lukisannya. Bapak Menteri Pertanian Indonesia, dan semoga berkenan di hati Bapak. Bapak Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Ini lebih mahal dua sih. Sama saja Bapak, tidak ada yang lebih mahal. Jadi yang pertama Bapak. Aduh Pak, yang itu. Bapak-bapak yang terhormat, kami mohon masih tetap berdiri di tempat karena kami masih akan memberikan produk kami, salah satu produk kami dari Fiesta Group, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah produk kami Bapak Fiesta, kalau Bapak sering melihatnya di supermarket mohon dibeli. Terima kasih Bapak dan Kak. Ini sudah automatic ventilasi di temperatur. Listrik tadi. Pakai listrik. Makanya memang membutuhkan misalkan kosnya dengan listrik kan. Energi sendiri kalau ada limbah bisa. Oh ini jaman. Pak boleh bareng Pak? Di foto berdua di mesin. Ya, lihat ini lihat kamera. Ya. Maju dikit. Belum dapat cuma separuh. Ulang ya. Kurang kepalanya. Baru udah bagus, Pak. Yang bagus, Pak. Nah, itu bagus, sudah lumayan. Itu langsung datang bikin. Langsung tahu tesnya. Tapi kemarin ya menjadi jemput ya. Agak masuk. Ingat saya nggak? Yang menghadap itu. Sangat rapuh. Yang ada begini. Saya tahunya USA tersitu.
Boleh jadi menteri asal udah sapinya bagus-bagus. Jadi ini berprotein tinggi, oke. Dan saya juga bisa menikmati real food yang diolah menjadi alright. So, what are you waiting for to come to some food? Sap. Nah, ada yang nggak perlu nggak bisa ambil nggak? Nanti. Oke, ini bagian dari CSR. Belum pernah coba. Tapi kalau dengan produk Pegasus yang ini udah pernah dong, tahu dong. Udah pernah cobain? Enak nih. Wah, kebetulan sekali nih Mbak ya, Mbak saya, Mbak Teresia. Kalau Mbak dimakan, kalau berlian, rasa kuliner atau kuliner, Mbak bisa transaksi 100.000. Terima kasih ya, mudah-mudahan ikut membantu menginspirasi ya kemampuan. Ini apa ini? Langsung aja mampir ke Pak Rektor ya. Saya mau ngajak Bapak. Ya jangan kemas kan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sebentar lagi. Hebat. Pasti nanti sekarang nih Mas Bapak. Tadinya nambah dulu ke sana. Oke ya, thank you ya. Thank you ya. Terima kasih banyak Pak. Saya langsung. Jaya Pro